Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, baterai. Baterai merupakan perangkat yang akan terus diupgrade teknologinya oleh umat manusia. Bagaimana tidak? Fungsionalitas baterai sebagai sarana penyimpanan energi dan pemberi daya pada segala bentuk perangkat dan teknologi tinggi masa depan tidak bisa diganggu gugat. Para pengembang, para penyedia layanan energi, dan konsorsium perusahaan teknologi pastinya akan terus memacu para inovator-inovator yang dimilikinya untuk terus berinovasi agar dapat menciptakan generasi baterai terbaru masa depan yang lebih ramah lingkungan, aman, efektif, efisien, fleksibel, dan tentunya murah. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas konsep baterai nanowire gel elektrolit atau baterai dengan elektroda kawat nano berlapis gel khusus yang digadang-gadang dapat berusia ratusan kali lipat jauh lebih baik daripada konsep baterai konvensional seperti lithium ion. Bahkan, teknologi ini disebut-sebut dapat melakukan siklus pengisian 200.000 kali non-stop dan diperkirakan sanggup bertahan hingga berusia 400 tahun tanpa mengalami degradasi elemen yang signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana konsep dan cara kerja baterai tersebut, langsung saja mari kita simak videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda, nanowire baterai atau baterai kawat nano merupakan konsep baterai revolusioner yang pada dasarnya bekerja dengan mengganti struktur katoda padat atau elektroda positif seperti karbon atau grafit yang umum digunakan untuk menyimpan dan menangkap ion dan elektron pada saat pengisian baterai. Seperti yang kita tahu, pada dasarnya konsep baterai umum konvensional seperti konsep lithium ion umumnya terdiri dari beberapa bagian utama, yakni elektroda positif atau katoda yang umum terbuat dari bahan grafen, grafit atau karbon, dan kemudian elektroda negatif atau anoda umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti kobalt lithium oksida. Selain itu, ada pula separator pemisah yang umumnya terbuat dari bahan polimer, dan kemudian elektrolit yang biasanya terbuat dari bahan atau cairan lithium heksafluorofosfat. Ya, baterai lithium ion konvensional umumnya akan bekerja dengan cara melepas ion-ion dan elektron lithium di bagian anoda pada saat proses pengisian ulang dengan arus listrik. Di bagian anoda atau bagian kobalt lithium oksida, kemudian akan terjadi oksidasi hingga sel-sel elektroda lithium akan melepaskan ion positif dan elektron negatif. Ion-ion positif yang terlepas umumnya nanti akan dialirkan dari bagian anoda ke katoda. Ion-ion positif akan mengalir dibantu cairan elektrolit seperti cairan lithium heksafluorofosfat, dan kemudian elektron negatif akan mengalir ke katoda melewati sirkuit di bagian atas. Pada baterai konvensional nantinya ion-ion dan elektron nantinya akan ditangkap oleh katoda atau elektroda positif yang terbuat dari bahan karbon atau grafit. Tapi bedanya pada konsep nanowire baterai, struktur katoda atau elektroda positif penangkap ion atau elektron tidak dibuat dari bahan karbon atau grafit padat, melainkan dari struktur nanowire atau kawat nano. Ya, kawat nano adalah struktur bahan konduktor yang umumnya berukuran nanometer atau 1/1 miliar meter. Kawat nano pada baterai biasanya dibuat dan disintetik dari bahan-bahan seperti silikon, germanium, emas, perak, dan lain-lain, berukuran jauh lebih kecil daripada rambut. Penggunaan kawat nano pada konsep baterai sangat efektif untuk meningkatkan konduktivitas bahan. Selain itu, struktur penampang permukaan atom kawat nano diketahui lebih besar dan sangat efektif untuk digunakan guna menangkap dan menyimpan ion-ion lithium. Kawat nano juga unggul dalam kerapatan daya yang memungkinkan proses pengisian dan pengosongan baterai dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, kawat nano yang terpasang ke kolektor arus akan dapat berfungsi langsung untuk transportasi muatan. Tapi tentunya, baterai dengan konsep kawat nano pastinya jauh lebih mahal daripada konsep baterai lithium konvensional. Selain proses sintetik struktur yang tergolong jauh lebih rumit, bahan-bahan nanowire atau kawat nano
umumnya dibuat dari logam-logam mulia seperti emas, germanium, dan perak, meski ada juga yang berbahan silikon. Selain berharga cukup mahal, baterai kawat nano juga sangat rapuh dan rentan terhadap goncangan. Karena itu, penggunaan baterai kawat nano umumnya digunakan pada perangkat-perangkat yang beroperasi di lingkungan aman, seperti di dalam ruangan. Tapi tahukah Anda, pada tahun 2016, sekelompok ilmuwan dari University of California telah mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membuat konsep baterai nanoware atau kawat nano yang jauh lebih kuat, fleksibel, dan tentunya tidak rapuh. Bahkan, digadang-gadang dapat melakukan siklus pengisian daya hingga 200.000 siklus pengisian tanpa merusak struktur kawat nano. Diketahui, para ilmuwan dari University of California, Irvine, sebenarnya menemukan konsep tersebut secara tidak sengaja. Menurut salah satu tim ilmuwan Universitas of California, yakni Dr. Mia Litey, konsep tersebut diketahui ditemukan saat ia sedang memperbaiki struktur kawat nano atau nanoware dari bahan elemen yang tampaknya sedikit mengembang, rapuh, dan mengalami keretakan. Dr. Miali mencoba membungkus kawat nano tersebut dengan cangkang mangan oksida sebelum ia kemudian tak sengaja menumpahkan larutan gel elektrolit dari bahan plexiglass pada kawat nanoware yang telah dilapisi oleh cangkang mangan oksida. Dari sanalah ia kemudian menemukan bahwa kondisi kawat nano emas yang sangat rapuh yang saat itu ia perbaiki secara tidak sengaja kemudian terplastifikasi dengan larutan gel dan mangan oksida yang membuat kawat nano tersebut memiliki fleksibilitas dan kelenturan yang tinggi dan tak lagi rapuh. Selain jauh lebih kuat, cangkang mangan juga membuat konduktivitas baterai menjadi lebih besar. Setelah melakukan uji sampling selama 3 bulan dalam lebih dari 200.000 kali siklus pengisian daya, ia kemudian mendapatkan fakta mengejutkan bahwa formula pada larutan gel plexiglass dan cangkang mangan oksida yang ia temukan membuat sifat gold nanoware menjadi ribuan kali lebih kuat dan lebih konduktif. Bahkan digadang-gadang konsep baterai tersebut dapat bertahan hingga usia 400 tahun pemakaian dan lebih dari 600.000 siklus pengisian daya. Ya, temuan ini pun akhirnya dipublikasikan di American Chemical Society beberapa waktu lalu yang diharapkan kedepannya akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersialisasi industri di masa depan. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang gel nanoware baterai karya ilmuwan-ilmuwan di Universitas of California. Profesor Kardus dari Universitas California mengabarkan